Mari kita belajar tentang bagaimana otak bekerja agar kita tidak capek belajar tapi hasilnya nol. Kenapa di sebuah sekolah pasti ada anak pintar dan anak tidak pintar? Apakah ini sistem pendidikannya yang perlu direvisi atau otak anak itu yang tidak mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru-gurunya? Dua-duanya perlu direvisi menurut saya. Pertama, setiap anak punya potensinya masing-masing dan penggunaan urutan ranking berdasarkan kemampuan akademik adalah hal yang tidak relevan di era modern ini. Kedua, guru-guru kita harus terus belajar tentang perkembangan zaman agar pembelajaran bisa fit in di generasi hari ini. Kalau saya percayanya adalah semua murid, semua guru. Dua hal ini saya bahas di awal karena penting sekali untuk masuk topik utama tentang cara kerja otak manusia. Oke, mari kita mulai. Menurut penelitian dari Dr. Lara Boyd bahwa otak manusia itu sangat elastis dan kabar baiknya itu tidak dipengaruhi oleh umur. Jadi penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa orang yang sudah melewati umur 25 tahun akan kesulitan untuk belajar hal baru itu sepenuhnya tidak benar. Penelitian tentang supir taksi di London membuktikan bahwa mereka mempunyai otak yang lebih besar untuk memori ruang dan pemetaan. Karena untuk mendapatkan SIM sebagai supir taksi, dia harus menghafal peta setiap sudut di kota London. Jadi ini penting untuk semua guru yang ada di Indonesia untuk terus mengupgrade ilmunya dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena tidak ada yang namanya otak sudah penuh. Pokoknya harus selalu ilmu pada bangku. Penelitian ini juga mengatakan bahwa otak akan semakin mudah digunakan ketika dia bertemu dengan banyak kesulitan baru. Contoh, saat Anda sedang belajar coding, saat kalian bertemu dengan masalah yang rumit setiap hari, maka otak malah akan semakin mudah digunakan. Otak seperti sebuah otot, dia terus berkembang jika dilatih terus-menerus. Nah, lalu kenapa sih kita masih kesulitan belajar walaupun mencobanya terus-menerus? Otak itu dibentuk oleh perilaku kita sehari-hari dan untuk melatih otak ya hanya just do it what you want to learn. Lakukan sesuatu yang lebih sulit setiap hari. Untuk menjawab kenapa kita masih sulit belajar adalah dengan mencoba berbagai macam metode belajar. Katanya Dr. Lara Lloyd, dia sempat kebingungan saat meneliti otak orang-orang karena tidak ditemukan pola yang bisa dibuat analitiknya. Karena setiap otak manusia itu berbeda, unik, dan terus berkembang. Otak dibentuk secara struktural dan fungsional oleh segala yang kita lakukan. Jadi tidak ada rumus pembelajaran paling efektif untuk semua orang. Lupakan dulu tentang teori 10.000 jam pertama, karena kita semua berbeda. Kalau kata Einstein, jangan ajari ikan memanjat pohon. Semua dari kita unik, ada yang cepat sekali belajar tentang musik, ada yang sangat senang belajar matematika, dan ada yang tergila-gila dengan astronomi. Ini semua tentang pilihan personal ya dalam belajar. Jadi temukan apa yang ingin kamu pelajari dan lakukanlah. Tidak ada batasan umur dan semua itu bisa dipelajari. Teman-temanku, setiap perilaku kita itu akan mengubah otak kita. Seperti saat kalian selesai menonton video ini, otak kalian tidak sama lagi dengan sebelum kalian menonton video ini. Jadi just do it what you want and see you on top.